makan segalanya. 100. Mancing Mania, mantap! Selamat sore para penggemar Mancing Mania, khususnya pecinta teknik casting. Terdapat info keberadaan black bass di pesisir barat Muko-Muko, Bengkulu tentu menggugah rasa penasaran saya untuk bisa merasakan sensasi strike-nya. Ya, siapa pemancing yang tak tergoda oleh tarikan sang predator muara satu tersebut? Memiliki karakter petarung dan kekuatan tarikan tentu membuat black bass banyak dicari para penggemar sport fishing. Mantap! Tak mau berlama-lama, kami segera turun menuju lokasi. Menggunakan 2 bot terpisah, tim kali ini harus dipecah menjadi 2. Maklum saja Mas Bro, untuk teknik casting memang butuh ruang sedikit lega agar lemparan umpan bisa maksimal. Menurut teman-teman di Muko-Muko sini, ada banyak muara sungai yang sangat potensial dihuni oleh ikan target utama kali ini. Jadi butuh waktu lebih dari 1 hari untuk bisa mendapat hasil maksimal. Tentu saja dengan catatan cuaca yang mendukung alias tak ada hujan di bagian hulu sungai. Oke, sekarang saya ada di Sungai Moko-Moko. Ini saya bersama komunitas mancing Moko-Moko. Sekarang di Bengkulu. Kita mau mancing spottel bass sama black bass. Di sini katanya besar-besar. Dan panggilannya adalah nawi hitam sama nawi tando. Mudah-mudahan dapat. Sebagai pemandu utama, tentu Wawan sudah hafal betul spot-spot mana yang potensial dihuni sang predator. Nah, betul kan saya bilang? Beberapa kali percobaan di satu spot, umpan minnow-nya langsung mendapat sambaran ikan. Meski mengaku sudah lama tak turun mancing, tapi tetap saja percuma bagi ikan untuk melawan. Dan seekor mangrove jack atau kakap bakau berhasil landed. Bukan ukuran jumbo, tapi lumayan buat pemanasan di trip muara kali ini. Melihat habitat yang sama dengan black bass, mangrove jack memang terkenal yang cukup rakus. Dia tak segan menyambar atau melahap umpan yang mengganggu wilayahnya. Mantap Mas Bro! Mancing Mania, mantap! Dewi keberuntungan akhirnya ada di pihak saya. Tak memberi perlawanan kuat, saya yakin ikan serupa dengan milik Wawan tadilah yang melahap umpan saya. Mangrove. Benarkan dugaan saya? Seekor kakap bakau dengan ukuran mini kembali menunjukkan kerakusannya. Baby banget. Dan terbukti kan dia rakus banget, kecil-kecil nih. Umpan saya hampir sepanjang badannya. Dia masih ngejar, berani sekali dan dia teritorial dia. Kalau kita masuk wilayahnya, dia langsung sambar walaupun sebesar badannya hampir mirip ini panjangnya. Dia mangrove jack ini dia bisa tumbuh sampai 120 cm. 1 meter 20 cm dia bisa besar sampai 12 kg. Makanya kita lepas lagi biar dia tumbuh besar dan lebih banyak. Oke. Dia cepat dia berkembang biaknya. Oke. Biar dia masuk ke rumahnya lagi. Oke. Mantap. Seperti saya bilang tadi Mas Bro, kali ini tim turun menggunakan 2 boat. Jadi coba kita tengok boat sebelah dulu. Menggunakan piranti ringan, Sofyan cukup gigih mengusik teritorial sang predator. Dan akhirnya seekor predator benar-benar terganggu untuk melahap umpan dalam milik Sofyan. Meski terbilang masih baru menekuni teknik casting, namun Sofyan cukup tenang dalam menghadapi ikan. Tak mau berlama-lama, Sofyan akhirnya berhasil menaikkan ikan target ke atas boat yang dinaikinya. Bukan ukuran jumbo, tapi dengan menggunakan piranti ringan, tentu tarikan black bass nggak bisa dianggap enteng. Mantap Mas Bro! Mancing Mania, mantap!
Memiliki nama populer Papuan Black Bass, predator satu ini pertama kali memang ditemukan di ranah Papua sana. Tapi sebenarnya persebaran ikan satu ini di Indonesia cukup rata. Hampir di seluruh pesisir pulau-pulau besar di Indonesia, Black Bass berhasil ditemukan. Utamanya adalah di wilayah muara yang memang menjadi habitat utama sang predator. Meski demikian, ikan dengan rahang kuat dan gigi tajam ini sudah mulai langka. Pertumbuhan yang lambat dan banyaknya perburuan adalah faktor utama Black Bass mulai sulit dicari. Terlebih lagi untuk mencari ikan-ikan ukuran monster, kita memang harus jauh pergi ke bagian timur Indonesia. Maka tak salah jika kita ikut menjaga kelestarian sang penjaga muara habitat muara satu ini. Tentunya keberadaan Black Bass akan membuat ekosistem muara tetap seimbang dan tentu saja kita masih bisa berolahraga menikmati sensasi tarikannya, Mas Bro. Kondisi sungai yang kurang ideal ternyata sangat berpengaruh pada agresivitas ikan. Hujan yang semalam mengguyur hulu ternyata berdampak lama pada bagian muara sungai. Ya, saat lumpur sungai naik, otomatis tingkat kejernihan air akan mempengaruhi indera penglihatan predator-predator buruan kami. Lewat tengah hari ternyata usaha kami mencari nawi hitam atau si Black Bass belum menemui hasil maksimal. Namun perolehan Sofyan cukup membuktikan bahwa sang predator juga ada di ranah Sumatera. Sembari menunggu kondisi air membaik, tak ada salahnya jika sedikit mencari yang segar-segar. Ya, vegetasi nipah yang rata tersebar di aliran sungai ini tentu bisa kami manfaatkan. Apalagi kalau bukan buahnya. Kita lagi istirahat. Sambil istirahat kita mau cari yang segar-segar nih. Ada buah nipah. Mantap. Buah nipah. Ya udah diambil nih, ada yang jago tuh ngambilnya itu. Oke. Kita rasain buah nipah. Untuk bisa menikmati buah nipah ternyata tak bisa asal ambil, Mas Bro. Harus cari yang matang, tapi belum terlalu tua. Terlalu tua buah akan keras dan jika terlalu muda, daging buah belum bisa dimakan. Untung saja kami membawa tekong bot yang cukup handal untuk mencari buah nipah. Usaha memetiknya juga butuh perjuangan ekstra tuh. Nah, inilah buah nipah yang pas untuk bisa dimakan. Lihat sendiri teksturnya yang cukup menggoda untuk menyegarkan tenggorokan. Selain itu, tentu manfaat lain buah ini bisa mencegah panas dalam. Ini dia, ini pas-pas ini. Aduh. Mirip rambutan, mirip apa lagi nih? Kelengkeng, ya. Kolang-kaling. Buah matoa, kolang-kaling. Tapi rasanya Enak. kolang-kaling gitulah. Kurang sirupnya aja. Sirupnya mana, Bang? Mantap banget. Segar. Rasanya sih sama seperti kelapa muda atau sama juga dengan kolang-kaling untuk kekenyalannya. Saking kerasnya kulit buah, untuk membukanya juga harus menggunakan parang. Benar-benar mantap. Lumayan untuk sedikit menghilangkan dahaga di tenggorokan. Seperti saya bilang di awal tadi, Muko-Muko memiliki beberapa muara yang memang sangat potensial untuk habitat si nawi hitam atau nawi tado. Di hari kedua, kembali tim dibagi menggunakan 2 boat. Tak lain adalah supaya eksplor bisa maksimal dengan langsung mendekat ke spot-spot sarang predator. Dan benarkan dugaan saya, sekali lempar ke spot batang langsung mendapat sambaran. Kali ini ukuran ikan saya yakin cukup menjanjikan. Beberapa kali saya rasakan ikan tak mau menyerah begitu saja. Terus melawan dengan berusaha masuk kembali ke sarangnya di balik batang yang terendam air. Sobat Mancing, memeriahkan ulang tahun Mancing Mania ke-10, Mancing Mania akan mengadakan turnamen di Pantai Serangan, Bali pada 19 Mei 20 Mei 2017. Pendaftaran sudah dibuka dari sekarang, jadi tunggu apa lagi, daftarkan komunitas Anda secepatnya. Informasi lebih lanjut bisa didapatkan di www.trans7.co.id. Mancing Mania semakin mantap.
Inilah tantangan casting di perairan Muara. Harus bisa adu cepat dan menahan ikan supaya tak masuk sarang. Akhirnya seekor kakap bakau dengan ukuran dewasa berhasil saya buat menyerah. Tadi saya putus, dapat lumayan agak besar. Cuman tadi PE saya mungkin cacat, putus. Lihat warna sisiknya yang merah merona. Cukup menjadi pertanda bahwa kualitas air di Muara ini masih sangat terjaga. Memiliki karakter sebagai pemakan segala, mangrove jack juga memiliki kekuatan tarikan dengan sensasi tersendiri. Ini dipanggilnya di sini nawi merah. Kalau black bass dipanggilnya nawi hitam, ini nawi merah. Lumayan nih, mangrove jack pertama atau nawi merah di sini dipanggilnya bahasa lokalnya. Dia rakus sekali ini, dia habitatnya biasanya di bakau-bakau. Nah, lihat giginya tuh, dia makan segalanya. Rakus, oke? Mantap. Saat asik melempar umpan, terlihat beberapa masyarakat lokal sedang sibuk menjaring. Menurut Wawan, mereka sedang mencari mungkus, anakan ikan yang datangnya musiman dan memiliki rasa nikmat jika sudah menjadi perkedel. Berhubung target belum terpenuhi, tim kembali mencoba peruntungan. Adalah Fane yang kini sibuk menghadapi perlawanan predator. Kru liputan Mancing Mania yang baru belajar menggunakan piranti bait casting ini pun dibuat kewalahan oleh sang predator. Melihat caranya bertarung, saya cukup yakin bahwa seekor ikan target bakal landed di boat ini. Bayangan ikan mulai nampak di permukaan air. Dapat dipastikan inilah sang ikan target utama kami. Seekor black bass atau dalam bahasa lokal disebut nawi hitam berhasil menyerah di tangan Fane. Mantap mas bro. Wih, size-nya lumayan. Lihat sendiri ukurannya, cukup lumayan untuk memberi perlawanan dengan karakternya yang tak mudah menyerah. Ternyata terbukti sudah bahwa Papuan black bass juga ada di bumi Rafflesia ini. Mantap! Semakin sore, ternyata pencari mungkus semakin banyak pula. Ini masyarakat dari Muko-Muko, ini mereka lagi ngambilin mungkus, namanya ikan kecil-kecil. Mungkus itu, ini musimnya ini tahunan. Belum tentu setahun ada musim. Ini pas lagi kita musim nih, beruntung kita dapat. Dia juga nganggapnya pakai tradisional. Dia pakai kayak macam kelambu gitu kecil, segi 4. Diambil begitu. Kita lihat. Akhirnya rasa penasaran membuat saya harus berhenti memancing dulu untuk mencari tahu lebih dalam. Kali ini adalah tangguk-tangguk jaring yang dipakai untuk menangkap mungkus yang main di permukaan air. Di wilayah Teramang, masyarakat dilarang menggunakan jaring besar untuk menangkap mungkus. Tujuannya adalah supaya masih ada mungkus yang bisa berkembang biak. Sungguh kesadaran yang perlu diacungi jempol. Dia macam kecil-kecil kayak semacam teri, tapi bukan teri. Dia family-nya gobi. Jadi dia anak ikan sebenarnya. Kalau besar dia segini nih. Dia kecil-kecil halus sekali. Nah, dia ini lagi musim nih, lagi bertelur dan lagi ngumpul banyak. Ini juga waktunya ada ikan ngumpul karena ini makanan predator-predator seperti nawi sama yang lain-lain. Namanya mungkin apa ini, Pak? Tangguk ukuran 1 meter cukup efektif untuk mengumpulkan mungkus yang diperlukan.
mereka dari tadi siang sampai sore nih katanya sampai malam, jadi mereka selalu standby di sini. Kalau pas lagi ngumpul lagi mereka kejar. Ini pas lagi ngumpul nih mereka kejar sampai sore. Tak berhenti sampai di sore hari saja Mas Bro, semakin malam mungkus yang bermain di permukaan air juga semakin banyak. Apalagi ketika permukaan air terkena cahaya lampu, gerombolan mungkus semakin menggila. Hasil trip kali ini memang kurang memuaskan dari segi hasil. Tapi Muara Muko-Muko memberi bukti bahwa persebaran black bass pada dasarnya cukup merata di wilayah perairan muara di Indonesia. Seperti predator-predator yang lain, black bass atau spotted bass memiliki karakter perkembangbiakan yang cukup lambat. Menjadi bagian kekayaan negeri yang selayaknya harus terus kita jaga kelestariannya. Mancing mania semakin mantap. Ini dia yang diambil tadi nih. Tuh. Sampai malam mereka cari. Ini anak ikan nih kecil sekali. Jadi dia itu bertelur di hulu. Nah ini dia diambilin. Tapi dia ngambilnya juga nggak semuanya diambil karena pakai teknik tradisional unik sekali, pakai serokan seperti kelambu tadi. Dan ini mereka masyarakat dari Muko-Muko, mereka buat makanan, dibikin seperti kayak bakwan. Enak sekali, mantap.